Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini saya Mehdi Haryasdi bersama dengan teman-teman saya Muhammad Ananda Suryansyah Alimas, Jaka Syukur Wiguna dan juga Rifki Mubarok akan bercerita tentang kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah ceritanya. Siapa tidak mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Seorang Rasul utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diutus ke muka bumi ini untuk menyerukan kebaikan dan menjauhi segala larangannya. Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk memberikan keselamatan dan juga kenikmatan dan juga kenyamanan bagi para umatnya hingga akhir zaman. Tentunya beliau juga mengajak kita untuk menuju surganya Allah dengan mengikuti satu ajaran agama yang terbaik, ajaran agama yang sempurna dan penuh dengan kedamaian, yakni adalah agama Islam yang menjadi agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dengan penuh kesempurnaan, dilahirkan dengan penuh kebaikan yang tentunya patut untuk kita teladani. Rasanya seluruh kebaikan yang ada di muka bumi ini itu dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Semua dilakukan oleh beliau dengan sempurna. Bahkan ketika dijahatin sama orang lain, Rasulullah tetap memperlakukannya dengan baik. Ketika dihina oleh orang lain, Rasulullah tidak pernah balik menghina, tapi justru melakukannya dengan baik, memperlakukannya dengan kebaikan, dan akhirnya menjadi dakwah yang sangat luar biasa. Di hari kelahirannya Rasulullah SAW, beliau lahir dalam suatu kondisi yang sangat luar biasa ketika itu. Beliau lahir di tahun yang sangat pelik, yakni adalah tahun gajah. Mekah yang menjadi tempat berdirinya Ka'bah diserang oleh seorang yang sangat jahat, sangat bengis, bernama Raja Abraha. Beliau memiliki pasukan bergajah yang sangat kuat. Bayangin teman-teman, gajah yang sangat kokoh, yang sangat kuat, itu menjadi pasukannya Raja Abraha. Dan kapasitasnya juga sangat luar biasa. Sehingga kalau misalnya kita bisa bandingkan, itu bisa saja langsung menghancurkan Mekah dalam sekejap mata dengan kekuatan pasukannya. Tapi di hari kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah turunkan mukjizat. Allah lindungi Mekah dari serangan Raja Abraha dengan mengirimkan burung ababil dan meluluhlantakkan pasukan Raja Abraha seketika, sehingga seperti daun yang berlubang layaknya dimakan ulat. Rasulullah pun akhirnya menyadari bahwa Mekah bukanlah kota yang aman untuk ditinggali sekarang, apalagi untuk berdakwah. Akhirnya beliau melanjutkan perjalanan ke Yaman dan membangun sebuah tempat ibadah yang sangat indah dan sangat nyaman untuk ditinggali. Beliau mendatangkan para tukang-tukang terbaik, tukang-tukang terkeren se-Arab Raya, dan membangun sebuah tempat ibadah yang sangat nyaman, yang sangat enak untuk ditinggali, dan juga menjadi tempat yang khusyuk untuk beribadah. Sebelum masa kelahiran Nabi Muhammad SAW, masyarakat Mekah dan Arab pada umumnya melakukan ziarah ke Ka'bah minimal 1 tahun sekali. Hal ini menimbulkan kecemburuan di hati Abraham yang waktu itu merupakan seorang panglima dari kerajaan Yaman dan juga sekaligus raja kalau tidak salah. Nah, Abraham sendiri akibat kecemburuan ini akhirnya mendirikan bangunan yang berusaha menyaingi Ka'bah. Akan tetapi usaha yang dilakukannya terbilang sia-sia dan akhirnya tetap masyarakat di Jazirah Arab pada umumnya lebih banyak melakukan ziarah tersebut ke Ka'bah dibanding ke Yaman. Hal ini membuat Abraham naik pitam dan akhirnya mengirimkan pasukannya ke kota Makkah. Kabar mengenai penyerangan ini dengan cepat menyebar di antara suku-suku yang ada di sekitar mereka.
beberapa dari mereka berusaha untuk menghentikan rencana Abraha dengan bujuk kayu, bahkan dengan menggunakan kekerasan. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil untuk menghentikan Abraha, karena Abraha terkenal akan pasukan bergajahnya yang kuat dan memiliki daya tahan tinggi. Hingga akhirnya Abraha pun sampai di batas terluar kota Mekah. Di sana, Abraha didatangi oleh Abdul Muthalib. Awalnya, Abraha mengira kalau Abdul Muthalib datang untuk memayunya agar tidak jadi menggempur Ka'bah. Tapi lagi-lagi Abraha keliru. Abdul Muthalib bukan datang untuk mempertahankan kota Mekah. Dia datang untuk menagih unta-unta miliknya yang sebelumnya dirampas oleh rombongan Abraha. Abraha tentu saja menjadi bingung. Bagaimana seorang tokoh dari kaum yang menjaga Ka'bah ternyata malah lebih memperdulikan hartanya dibanding menjaga rumah Tuhannya. Abdul Muthalib menjawab keheranan Abraha itu dengan pernyataan, "Unta itu adalah milikku dan aku berhak untuk melindunginya. Sedang Ka'bah adalah milik Tuhan, maka Dia yang akan melindunginya. Urusanmu adalah dengan Tuhan dan aku tidak akan ikut campur di sana." Setelah untanya dikembalikan, Abdul Muthalib pun pergi meninggalkan Abraha yang keheranan. Meski begitu, dia tidak mengurungkan rencananya untuk menghancurkan Mekah. Dia kembali memaksa gajah-gajahnya untuk menerobos kota Mekah, menghancurkan Ka'bah. Belum sampai dia masuk ke dalam lingkungan kota Mekah, tiba-tiba langit menjadi gelap seolah malam sudah tiba. Ketika Abraha dan pasukannya mendongakkan kepala mereka ke atas, sesuatu yang menghalangi cahaya matahari itu bukanlah awan yang biasanya memberi mereka keteduhan, namun serombongan burung-burung yang saking banyaknya seolah menutupi langit. Kemudian burung-burung yang menutupi langit itu, mereka menutupi seluruh langit sehingga langit terlihat gelap, di mana burung-burung itu membawa batu-batu sekitar 3 batu, di mana 2 batu ditaruh dari kakinya, kemudian 1 batu lagi ditaruh dari paruhnya. Dan batu-batu tersebut konon batu tersebut itu berasal dari neraka, di mana ketika batu-batu itu dijatuhkan kepada pasukan Abraha yang mencoba untuk menghancurkan Ka'bah, batu-batu tersebut terlihat seperti meteor, di mana pasukan Abraha tersebut kocar-kacir. Mereka mencoba untuk menyelamatkan diri mereka dari batu-batu yang dijatuhkan oleh burung-burung tersebut. Akan tetapi, batu-batu tersebut tetap mengenai mereka. Saking banyaknya burung-burung tersebut yang menjatuhkan batu itu terhadap pasukan mereka, sehingga pasukan mereka pun lebur dan musnah. Nah, itulah azab atau konsekuensi yang Allah berikan terhadap mereka yang mencoba untuk merusak Ka'bah. Teman-teman, itulah sedikit kisah mengenai Abraha dan pasukannya yang Allah azab karena ingin menghancurkan Ka'bah atau rumah Allah. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.